Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023, tim jurnalis MTV 10 Jakarta mengunjungi Museum Bank Indonesia. Di sini kita akan mengetahui sejarah perkembangan Museum Indonesia terkait dengan uang yang beredar di Indonesia, mulai kapan, kemudian mungkin juga apa saja sih yang bisa kita ambil sebagai edukasi dari museum ini. Bapak, terima kasih atas waktunya. Kesini. Kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Gimana sih sejarah singkat awal mula dibangunnya Museum Bank Indonesia ini? Ya, baik. Jadi Museum Bank Indonesia ini sebenarnya awalnya itu bekas kantor pusat di sebelum pindah ke Tamrin ya. Jadi di sini dulu ketika habis nasionalisasi dari Dewas Bank menjadi Bank Indonesia tahun 53. Sampai kemudian akhirnya karena perkembangan bisnis, perkembangan kelembagaan akhirnya pindah ke yang di Tamrin ya. Nah sekarang gedung lamanya difungsikan untuk museum. Nah museum ini sebenarnya sudah dibangun dan sudah diresmikan memang tahun 2006. Cuman baru dibuka untuk publik itu tahun 2009 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur BI waktu itu Pak Burhanuddin Abdullah. Uang yang ada di Bank Indonesia, Pak? Oh, jenis uang yang ada di Bank Indonesia itu banyak ya, dari mulai zaman kerajaan, ada uang di masa era Majapahit, bahkan lebih tua lagi di era Mataram kuno abad ke-8, kemudian Mataram kuno, Majapahit, kemudian masuk ke era kerajaan Islam, itu ada juga uangnya. Era kolonial, VOC, Belanda, Hindia Belanda, Jepang, Inggris sempat mampir juga, itu ada uangnya. Bahkan sampai uang dengan masa kontemporer saat ini yang dari mulai zaman Soekarno sampai dengan zaman Jokowi ada. Pak, ya. berapa jumlah uang yang ada di Bank Indonesia ini? Jumlah koleksi uang yang ada di Museum Bank Indonesia itu ya lebih dari 600.000. Jadi 600.000 lebih lah. Detailnya masih belum bisa ya, tapi sekitar segitulah. Bagaimana Pak pengunjung dapat nih seperti kita berperan aktif atau berkontribusi terhadap museum ini? Pertama, teman-teman itu bisa mengaktifasi wahana yang ada di sini, koleksi-koleksi. Kan di sini kita tidak hanya menyediakan seonggok barang-barang koleksi, tapi ada narasinya, ada permainannya, ada interaksinya. Bahkan kita ada sinema, ada immersive cinema yang kita seolah-olah berada di visual yang ada di layar real gitu. Kemudian dari segi publikasi kita juga menyesuaikan dengan selera anak-anak milenial gitu, bahasa komunikasinya.